kemudian keluarnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2015 tentang cuti di luar tanggungan negara bagi gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Jadi ketika undang-undang ini dibahas di DPR RI, ini memang cukup alot, dan termasuk juga ada gugatan di daerah berlain gubernur DKI yang melakukan gugatan dengan penetapan cuti di luar tanggungan negara, tapi sampai saat ini belum kita dapatkan keputusan dari MK. Jadi cuti luar tanggungan negara jadi mewajibkan para pertahanan atau incumbent diwajibkan mengambil cuti. Maka dengan demikian bagi kabupaten kota yang bupati dan wakil bupatinya maju sebagai kepala daerah, maka diwajibkan mengambil cuti di luar tanggungan negara. Jadi maka oleh karena itu terjadilah penunjukan pelaksana tugas di daerah-daerah yang kebetulan bupati dan wakil bupatinya maju sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah. Ini ada kuahnya bagus. Jadi yang menjadi tugas pelaksanaan bupati lebih canggih lagi. Yang menjadi tugas Bupati Aceh Tamiang termasuk juga PRT lainnya bahwa pelaksanaan tugas Bupati Aceh Tamiang mempunyai tugas dan wewenang ini sama seluruh Indonesia. A. Memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang. Yang B. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat. Jadi tentunya kita juga nanti kita agendakan dekat ini pertemuan dengan untuk kita bahas bagaimana kondisi keamanan, ketentraman, ketertiban selama ini dan juga ini terus pada masa kampanye. Mulai hari ini sudah masuk masa kampanye sampai dengan 11 Februari ya. Kemudian yang C. memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati Aceh Tamiang yang definitif. Ini salah satu tugas seperti memfasilitasi bagaimana pilkada ini berjalan lancar, serta juga menjaga netralitas pegawai sipil. Kemudian B. menandatangani kanun tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah dan kanun tentang organisasi perangkat daerah setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri. Hanya adalah Menteri Dalam Negeri. Kemudian E. melakukan pengisian dan penggantian pejabat berdasarkan kanun perangkat daerah setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri. Jadi ini kalau kita bisa simpulkan bahwa selama 3,5 bulan ini, mulai hari ini sampai dengan Bupati baru 11 Februari 2015. Jadi saya ada beberapa tugas penting yang harus kita lakukan. Ya tentunya ini semuanya harus
mendapat bantuan dari Pak dan Ibu Kepala STPK, Pak Asisten, Kepala Staf Ahli, Pak Camat. Yang pertama adalah mari kita ciptakan situasi dan kondisi daerah yang kondusif. Pertama Pak Camat yang berada. Ya. Jadi tingkatkan intensitas rapat-rapat koordinasi dengan musika kita undang di sini Datuk ya. Kalau mungkin namanya mungkin ya. Kalau mungkin Datuk. Dan saya mengharapkan Pak Camat ini lebih banyak turun ke lapangan. Pak Camat banyak turun ke lapangan dan menyampaikan laporan kepada BSD Bupati. LKH kan masih berjalan, ya. Jurnal sama jurnal. Mingguan. Kirim ke kita bulanan. Ya bulanan. Ya. Tapi dibuat harian. Ya. Tapi kalau ada hal yang sangat mendesak, ada perkembangan yang memerlukan penyelesaian, dan saya harapkan bisa diselesaikan di tingkat kecamatan. Nah, jadi kalau ada masalah-masalah yang strategis, tolong dilaporkan kepada BLT. Demikian juga kita perlu meningkatkan intensitas koordinasi dengan Forkopimda, supaya kita lebih banyak mendapatkan masukan-masukan atau ada persoalan-persoalan yang perlu mendapatkan penyelesaian secara bersama-sama sesuai dengan bidang tugas masing-masing. Ya. Kemudian juga pertemuan dengan tokoh masyarakat, para ulama. Nanti kita agendakan. Kemudian yang kedua adalah memfasilitasi penyelenggaraan pilkada, memihak bupati, wakil bupati, etc. Ini juga kita perlu adakan pertemuan dengan KIP, ya, Kabupaten Aceh yang juga perlu kita adakan rapat dengan Manwasli. Ya. Kemarin saya baca di Quran sudah berapa belum bayar honorar. Jadi ini masih di rumah ya. Mudah-mudahan saya dengar Pak Tenda juga lagi untuk percepatan ya, pola di rumah tiga. Jadi ini ketika kita baca di Quran ini kan rasanya tidak enak soal honorar belum ya. Jadi ini yang perlu kita urus sama apa persoalan-persoalan yang mereka hadapi, apa yang menjadi kewenangan kita, yang perlu kita bantu prestasi percepatan itu. Kemudian menyangkut dengan penyelenggaraan pilkada ini juga kita adakan koordinasi juga dengan Forkopimda, juga dengan instansi terkait dengan. Kemudian yang menjadi tugas saya dalam waktu 13 tahun ini adalah menyusun, membahas dan bagaimana percepatan penetapan kanun tentang SOTK, Susunan Organisasi dan Daftar Kerja Perangkat Daerah. Ini nanti kita tulis sama asisten ya, dengan asisten 3 kakak korpor kan hadir. Oh di luar. Ini harus kerja ini siapa? Ya. Dan tentunya juga dengan SK sebelum SKPK ya. Mungkin ini sudah dilakukan, tapi juga kita lihat kembali bagaimana SOTK ini
Dan yang lebih penting lagi juga bagaimana harus mendapat dukungan dari Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang. Karena waktu ini kan sangat cepat, 11-12. Jadi setelah penyusunan SODK mungkin juga bisa berbarengan bersamaan adalah penyusunan dan pengesahan APBK. Jadi ini juga perlu energi ini dengan tambah kekuatan Pak Sekda, jadi Bapeda, kemudian Dinas Keuangan, kemudian juga Bapak Asisten 3, lagi semua asisten masuk berapa? Oh, satu. Waktu saya pertama nanti semua asisten masuk. Jadi sudah sesuaikan saja. Mesin 2 kosong kan? Bagaimana kesempatan nanti tentu secara khusus Kementerian Pertanian ini sudah sampai sana. Kemudian sebagai konsekuensi dari SODK yang baru juga kami mempunyai tugas untuk melakukan pengisian pejabat pangkat daerah ini. Jadi setelah mendapat persetujuan dari Menteri Lebih, tentunya dalam ini Bapak Dirjen Otonomi Daerah Pak Simi Smasono, sekarang beliau juga sebagai PLT Gubernur DKI Jakarta. Gubernur kita udah ganti. Tapi beliau masih tetap tugas sama dengan saya juga masih merangkap sebagai kepala biro Jakarta. Aceh. Inilah tugas-tugas khusus yang diberikan kepada kami dan yang secara keseluruhan adalah yang menjadi tugas kita semua adalah bagaimana menyelenggarakan urusan pemerintahan ini. Kemudian pelaksanaan pembangunan dan juga pembinaan kemasyarakatan ini tidak boleh. Jadi program-program yang sudah ditetapkan di dalam APBK dan DPA masing-masing ini harus menjadi prioritas. Antara lain kita nanti juga akan evaluasi. Ini tinggal sisa waktu bulan lagi sudah sederhana kemajuan ini. Realisasi dari fisik dan keuangan APBK kita di masing-masing SKPK. Pak Camat dan Ibu Camat masuk SKPK kan? Kecuali Pak Asisten dengan staf ahli ya. Jadi ini yang menjadi perhatian kita bersama, yang menjadi tugas saya yang tercantum di dalam keputusan ini. Bapak dan Ibu sekalian, saya ini di pemerintahan sudah cukup lama. Saya banyak kawan-kawan sini. Pak Anto, Pak Riz, Pak Rudi, Pak Sepri ya. Sepri sekarang di Pak Sarudin ya. Pak Sagusli ini satu kuliah dulu, Sekwan, Pak Sekwan. Enggak lupa. Karena jarang berjumpa ya. Kemudian ini banyak teman-teman ini dan adik-adik kami ini yang sudah tidak asing lagi, Ibu Depi ini yang hubungan terkait dengan bidang pemerintahan. Dulu ada Pak Zulfatir ya. Pak Latif juga beliau banyak dulu menduduki jabatan camat yang sukses ya. Ketika itu saya masih sebuah ketika gubernur. Ada Bang Bias Matiman Bidi ya. Camat terkaya oleh Pak camat Palembang kejuaraan muda dan beberapa kali mendapat
kecamatan terbaik pada waktu itu Pak Profesor Dr. Hasan Sadikin. Jadi saya mulai bertugas sebagai pegawai negeri sipil tahun 1985. Ini menjelang pensiun. Sekarang sudah berusia 55 tahun. Jadi jabatan-jabatan yang pernah saya duduki antara lain sebagai kepala subbagian bina program di Biro Data Biro Pemerintahan, kemudian pernah menjadi kepala bagian otonomi daerah, kemudian pernah juga menjadi kepala bagian perangkat pengembangan pemerintahan di tempat Pak Syakir sekarang berada selama situ ya. Kemudian saya mendapatkan kepercayaan sebagai asisten pemerintahan di Kota Banda Aceh. Saya juga orang Kabupaten Kota Aceh 3 tahun dengan Pak Mordi almarhum. Saya banyak diberikan tugas Pak Mordi dulu menyangkut dengan pembebasan tanah lahan. Nah, jadi kemudian saya ikut fit and proper test pada masa Pak Gubernur Dewandi lulus sebagai kepala biro data pemerintahan. Kemudian saya juga pernah maju sebagai Bupati Aceh Barat tapi gagal, ya Pak. Jadi kemudian sempat saya tidak punya jabatan 1,5 tahun setelah pilkada yang lalu. Kemudian saya karena tidak ada dapat jabatan sama ada Pak Sekda juga ada pun mengenai seluruh dia seluruhnya itu partai sejati ya boleh. Jadi saya dikasih jabatan sebagai sekretaris Badan Investasi dan Promosi Aceh atau BKPMD selama 2 tahun. Kemudian kami mendapat kepercayaan menjadi kepala Biro Humas Seda Aceh selama 8 bulan. Kemudian kami mendapatkan kepercayaan sebagai kepala Biro Data Pemerintahan. Kepala biro yang jadi penumpang. Dan dalam perjalanan ini pernah juga kami menjabat sebagai pelaksana tugas asisten pemerintahan selama 9 bulan pada saat Pak Martin Rizky asisten pemerintahan sebagai PJ Wali Kota Semarang, dan juga sebelum Kabak menjabat sebagai pelaksana harian dan kepala biro data pemerintahan. Karena Pak Syahruddin BP ditunjuk sebagai PJ Bupati Aceh Barat. Jadi ada 2 orang atasan saya ini berasal dari negara. Sekilas pengalaman pekerjaan kami di bidang pemerintahan ini sudah berada di penghujung pengabdian kami. Jadi dengan pengalaman kita masing-masing ini, marilah kita berupaya untuk menjalankan pemerintahan ini dengan baik, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dan kita PT kepala PTSD, kepala badan ya. Kantor apa? Kantor apa kantor? Oh ya, kepala kantor PTSD. Jadi itu adalah cerminan dari
dalam bidang pelayanan kepada para pengusaha-pengusaha. Saya dengar ajarannya sudah cukup bagus. Kemudian juga dinas kependudukan dan catatan sipil. Jadi bagaimana memberikan pelayanan di bidang KTP yang cepat. Kemudian juga rumah sakit. Hadir Pak, apa rumah sakit? Enggak. Di bawah koordinasi Bapak Kadis Kesehatan. Enggak. Ini bagaimana kita memberikan pelayanan-pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Kemudian Pak Ahmad yang merupakan yang berada di garda terdepan, ini yang selalu berhubungan dengan masyarakat. Ini juga akan program ini nanti saya coba nanti hubungi semua teman-teman ya. Sudah lama saya sudah lama dan juga Ada berapa tingkat ya dia rasa? Kantor gubernur itu. karena disitulah kebutuhan harapan masyarakat kita. Bagaimana cara memberikan pelayanan kesehatan ya. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan melalui pertemuan ini. Tentunya saya ingin mendapatkan masukan-masukan dari Bapak Ibu sekalian karena saya orang baru di sini. Jadi kami memang sudah diadakan pastikan ada pertemuan di BRK. Mungkin kalau ada 1-2 orang yang menyampaikan masukan-masukan silakan nanti terus kita sejak dulu. Kita dulu harus hafalkan dalam akhir evaluasi mungkin dari jam 8 jam 9 kita dulu cerita pas sejak hari Senin. Ada bahan yang Kita ya pagi ya. Kita atur nanti bagaimana yang terbaik. Ya. Jadi saya kira kami silakan, tapi karena ini waktu terbatas cuma sudah. Ya. Kami persilakan kepada Mas KPK yang ingin menyampaikan. Mungkin kami sedikit